Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat
untuk dekat kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Kau yang mau semakin melekat, yang mau dekat kepadamu Tuhan, Bapa kami. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan aman, kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Hanya di dekat-Mu Tuhan, kami merasa tenang Yesus. Dan selamanya kami mau terhubung dengan-Mu Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan, silakan saudara menyimaknya dalam Alkitab masing-masing kalau memang ada Alkitab di sebelahnya. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Sebab kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan bersama setiap kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan untuk kita bisa jalani di dalam kehidupan ini, ada banyak pengalaman-pengalaman yang saudara hadapi gitu ya.
Salah satunya ada juga pencobaan atau masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan saudara. Entah itu sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba, atau mungkin ada sesuatu yang penyebabnya adalah keputusan yang salah ketika kita memutuskan sehingga mengakibatkan persoalan-persoalan yang akhirnya harus kita hadapi. Dan itu sangat membuat kehidupan kita terganggu gitu ya. Kadangkala juga sukacita kita juga mulai tercuri gitu ya. Kehilangan sukacita karena fokusnya menghadapi pencobaan itu. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita harus pahami, kita mengerti, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara harus menanggapi pencobaan atau persoalan yang datang dalam hidup saudara sebagai kebahagiaan. Bukan berarti kita ini sedang menjadi orang yang aneh, bukan. Tetapi ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bagaimana ada suatu prinsip yang berbeda yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, cara pandang yang berbeda yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan itu tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kalau orang menghadapi pencobaan, ya pada umumnya mereka akan panik. Mereka akan jadi bulan-bulanan dari pencobaan atau persoalan yang mereka sedang hadapi. Dan kelihatan banget sukacitanya tercuri. Nggak ada sukacita. Kesedihan mungkin yang ada. Ekspresi mukanya berbeda. Yang pasti bukan ekspresi kebahagiaan. Nah, firman Tuhan menunjukkan bahwa dan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita dalam posisi yang seperti itu, artinya Tuhan mengajar kita untuk menganggap pencobaan persoalan yang hadir dalam hidup kita itu, entah itu pencobaannya masalahnya dari apa, sumbernya dari apa, kita hadapi dengan kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Bukan berarti kita mensyukuri ya, misalnya kalau ada pencobaan dalam kesehatan kita gitu ya, kita sedang sakit gitu, terus kita bersyukur, terima kasih Tuhan saya diberi sakit gitu. Bukan seperti itu. Tetapi kita bisa tahu ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan, walaupun pencobaan itu bukan dari Tuhan. Mungkin karena keteledoran kita, mungkin karena ada oknum yang sedang melancarkan serangan dalam kehidupan kita. Ya, yang pasti iblis. Tidak suka umatnya ngalami kebaikan. Pengen umatnya Tuhan itu kehilangan sukacita. Dan kita tunjukkan bahwa apa yang dilakukan iblis itu tidak akan pernah berhasil. Karena Tuhan sudah memberitahukan. Berbahagialah, bersukacitalah dalam menghadapi pencobaan. Kenapa? Cara pandang kita bukan yang sekarang saudara hadapi, persoalan yang ada dalam kehidupan saudara. Tetapi cara pandangnya adalah setelah itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan, ternyata Tuhan sudah menyediakan mukjizat. Tuhan sedang menyediakan cara untuk kita lepas. Kemenangan untuk kita raih. Begini saudara, ketika saudara berjumpa dengan orang yang dalam kondisi sakit, saudara boleh tanya atau saudara boleh merenungkan, pasti orang ini akan atau keinginannya adalah sembuh dari sakitnya, betul? Atau orang yang gak punya uang, keinginannya apa? Dapat uang.
Kadangkala mungkin itu terjadi dalam hidup kita. Wah, nggak punya uang, terus kita mulai berangan-angan. Andai kata tiba-tiba Tuhan ngasih uang. Andai kata tiba-tiba di dompet saya terisi gitu kan. Pernah nggak kita pikirkan bahwa siapa yang bisa membuat dompet kita terisi? Siapa yang bisa melakukan mujizat itu? Jawabannya pasti Tuhan. Karena memang Tuhan itu adalah pribadi yang bisa membuat hal-hal yang seperti itu. Dia sang pembuat mujizat. Dia sanggup melakukan apapun. Nah, sama ketika kita menghadapi pencobaan, firman Tuhan mengajar kita untuk berbahagia. Itu karena kita sedang diajar oleh Tuhan, mempersiapkan diri kita, mengimani bahwa ada mujizat yang akan datang. Banyak orang bersaksi, wah saya disembuhkan Tuhan, tapi ngalami sakit dulu. Gak ada orang sembuh, ngalami sembuh. Tapi orang itu sakit, kemudian dapat kesembuhan. Makanya kalau kita menghadapi pencobaan, entah sakit, penyakit, entah hal-hal yang lain yang sekarang saudara hadapi, pencobaan-pencobaan yang mungkin membuat saudara terkuras energinya gitu ya. Jangan loyo, jangan cemas, jangan takut. Tuhan sedang menyediakan mujizat buat saudara. Kalau saudara fokus pada mujizat yang Tuhan akan buat, saudara tidak akan kehilangan sukacita itu. Justru sukacita itu akan bertumbuh. Oh iya, ini saya sakit, saya akan disembuhkan Tuhan. Oh ini saya ngadepi masalah, berarti Tuhan mau buka mujizat dalam hidup saya. Artinya bahwa pagi ini kita bisa belajar bahwa Tuhan sedang mengajar kepada kita menghadapi masalah yang kita hadapi dengan strategi yang berbeda yang biasa dilakukan oleh dunia ini. Tuhan ingin kita tetap bersukacita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, banyak orang tidak bisa bersukacita karena berpikir bahwa dia menghadapi persoalan, permasalahan itu sendiri. Dia lupa bahwa dia sedang bersama dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari, melupakan bahwa Tuhan ada di sampingnya. Sehingga mereka panik sendiri, mereka bingung sendiri. Mereka sedih tanpa ada penjelasan. Ya penjelasannya mungkin karena ya saya ngadepi pencobaan. Lupa bahwa Tuhan, sang pembuat mujizat itu ada di sebelahnya. Yang sanggup mengubah pencobaan itu menjadi berkat. Biar sepanjang hari ini kita memahami ini. Ada banyak dari kita yang mungkin sudah mengikut Tuhan puluhan tahun. Lama mungkin. Tapi masih sering khawatir. Tapi masih sering jadi bulan-bulanan oleh pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Biarlah sepanjang hari ini kalau kita sudah bersyukur diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Untuk bernafas, untuk bisa beraktivitas dalam hari ini, tidak usah takut. Pencobaan yang mungkin dulu atau kemarin belum terselesaikan, nggak usah panik. Karena engkau dan saya, saudara dan saya, tidak sendirian. Ada pribadi yang setia menemani kita, yang akan memberikan kekuatan. Bukan saja memberikan kekuatan, tapi dia sanggup memberikan mujizat dalam hidup saudara. Amin. Biar sepanjang hari ini, saudara menyadari bahwa saudara tidak sendiri. Kalaupun saudara harus menghadapi pencobaan, ingat,
Jangan fokus pada pencobaannya. Tapi lihat, di balik pencobaan itu, Tuhan tidak tinggal diam. Yang pasti, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sedang mengerjakan bagiannya untuk mengubah pencobaan itu menjadi sesuatu yang boleh kita ingat, yang boleh kita kenang, yang boleh membuat kita dewasa secara rohani. Oh, ternyata seperti ini yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau izinkan kami untuk ada sebagaimana kami ada. Kami percaya sepanjang hari ini pun semuanya dalam kendali-Mu. Engkau setia dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami tidak sendiri. Dan biarlah setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikannya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.